paparan webinar pada kegiatan hari ini yaitu bertema sukses mengikuti AKMSK atau Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang akan dibawakan oleh Ibu Itasia Dina Sofianti MSI. Beliau pada saat ini sampai dari tahun 1987 sampai sekarang masih aktif sebagai dosen FMIPA di IPB, Institut Pertanian Bogor, dan beliau ini adalah pendiri SMK Wikrama Indonesia. Perlu saya ceritakan sedikit Bapak dan Ibu, kenapa Ibu Itasia memberanikan diri mendirikan SMK Wikrama yang pada saat itu dibuka pada tahun 1996 di Bogor. Jadi pada awalnya kenapa SMK Bapak dan Ibu? Karena pada tahun 1996 pada saat itu beliau melihat bagaimana kondisi para pelajar di Kota Bogor khususnya terdapat banyak pelajar itu di jam 9, jam 10 pagi itu beraktivitas di pinggir jalan. Jadi beraktivitas bukan aktivitas belajar. Setelah diselidiki ternyata anak-anak tersebut merupakan anak-anak SMK dan dari SMK swasta. Akhirnya dengan keberanian tentu dengan target yang luar biasa bersama dengan suaminya yaitu almarhum Bapak Haji Agus Lelana mendirikan SMK Wikrama Bogor pada tahun 1996. Nah, kenapa SMK? Karena setelah 3 tahun belajar di SMK, peserta didik akan langsung terjun ke dunia kerja, di mana mereka dapat saling menolong ya dalam hal ini terhadap keluarga dari sisi ekonomi dan pendidikan tentunya. Dalam perjalanannya, ternyata SMK Wikrama Bogor ini banyak dilirik karena berbagai prestasinya juga yang luar biasa. Ini ingin memberikan dampak positif tentunya yang lebih luas di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga pada tahun 2011 didirikan SMK Wikrama 1 Jepara dan SMK Wikrama 1 Garut. Kemudian pada tahun 2014 didirikan SMK Wikrama Banjarmasin, pada tahun 2012 didirikan SMK Wikrama 1 Semarang. Kemudian pada tahun 2018 ini dengan tujuan yang luar biasa yaitu ingin menghasilkan pemimpin-pemimpin berhati Mekah, berotak Jerman. Kemudian beliau mendirikan pondok pesantren Al-Ikram di Garut pada tahun 2018. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu bagaimana kiprah beliau, prestasi dan kiprah beliau di dunia pendidikan. Pada tahun 2010 oleh media Indonesia, beliau terpilih sebagai satu dari 21 perempuan Indonesia yang memberi warna pada keberlangsungan semangat Kartini mewarnai zaman. Kemudian pada tahun 2012, nah ini Ibu Itasia pada tahun 96 sampai pada tahun 2013 saat itu menjadi kepala SMK Wikrama Bogor yang kemudian perjuangannya dilanjutkan pada tahun 2013 oleh Ibu Yen Mulyani, sehingga pada tahun 2012 ini beliau berhasil menjadi juara 1 kepala sekolah berwawasan lingkungan tingkat nasional. Masih di tahun yang sama, tahun 2012 yaitu pada 5 Juni 2012, beliau SMK Wikrama Bogor ini menerima penghargaan Sekolah Berbudaya Lingkungan Adiwiyata Mandiri di Istana Negara. Kemudian pada 10 Juli 2012 menerima penghargaan Indonesia Green Award 2012 dari Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian. Pada tahun 2013, beliau juga terpilih sebagai delegasi Indonesia dalam Round Table Discussion di Uni Eropa. Dan pada tahun 2013, ini masih pada tahun yang sama, beliau terpilih sebagai delegasi Indonesia di bidang perubahan iklim dan pendidikan lingkungan dengan berbagai pengalaman praktik sekolah hijau di Bavaria, Jerman, dan Belgia. Masih di tahun yang sama, beliau menjadi utusan dari Provinsi Jawa Barat pada kegiatan Benchmarking in Lesson Study di Tokyo, Jepang. Dan pada tahun 2015 di Paris pada saat itu beliau mewakili Indonesia pada pertemuan UNESCO. Dan Ibu Itasia juga merupakan founder dari Idesma Pendidikan Indonesia serta senior konsultan pendidikan sumber ya saat ini.
Dan demikian tadi merupakan prestasi dan kiprah narasumber kita pada dunia pendidikan, dan tentunya prestasi beliau juga terus dilanjutkan oleh SMK Wikrama seluruh Indonesia dan siswa-siswi dari SMK Wikrama Indonesia. Dan SMK Wikrama Bogor ini induk ya dari SMK Wikrama Indonesia, dari tiada menjadi ada. Pada saat itu dimulai dari sebuah garasi bekas KUD pada tahun 1996 dengan jumlah siswa yang pada saat itu masih hanya 34 siswa, dan kini tambah aja udah besar itu makannya congok-congok langsung apa namanya asam nggak pesan dibelikannya ternyata harus dibayar. SMK Wikrama Bogor mendapatkan penghargaan sebagai SMK unggul dan berprestasi nasional. Masa depan bangsa. Ya, dan berikut merupakan berbagai prestasi yang SMK Wikrama Bogor dapat dilihat pada layar Bapak dan Ibu. Tentunya prestasi ini juga tidak berhenti walaupun pembelajaran pandemi pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2000 kita menggait investor ke Kabupaten Garut itu diiming-imingi satu dengan kemudahan dalam melakukan kegiatan dengan izin yang sangat cepat dan tidak ada biaya. Yang kedua, kita memberikan iming-iming ke investor bahwa kita mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Ya, jadi sumber daya manusia kita itu bisa melayani semua investasi yang akan ke Garut. Yang ketiga, Wirakrama ini misalnya ya, ini mempunyai kekhususan karena mengedepankan 4.0, mengedepankan teknologi yang teraplikasi dengan kebutuhan-kebutuhan para investor. Yang keempat, Wirakrama ini adalah satu sekolah yang dimiliki oleh swasta, dikelola dengan profesional, dikelola dengan sangat baik, dengan guru-guru yang sangat profesional, sehingga akan menghasilkan anak didik yang baik. Yang keenamnya, bahwa Wirakrama ini terhubung akses langsung dalam rangka sekarang ini pentahelik ya, dengan pemerintahnya bagus, dengan dunia usahanya bagus, dan kalangan persnya bagus ya. Jadi ini di pentahelik ini juga memberikan sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana kolaborasi itu bisa terjamin dengan struktural. Tidak usah khawatir, ada Wikrama, mudah-mudahan kita bisa mengejar kebenaran kita supaya kita juga bisa maju dan bisa menjadi pemimpin dalam pendidikan di era 4.0. Pertama adalah budaya karakter mulia tadi. Karena kami meyakini budaya karakter mulia inilah yang menjadikan kami bisa semacam itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang metode pendidikan dan pembelajarannya berbasis teknologi informasi. Ketiga, menerapkan manajemen sekolah yang berbasis data. Alhamdulillah, dalam waktu yang sangat cepat, SMK Wikrama 1 Garut ternyata berhasil menduplikasi budaya SMK Wikrama Bogor. Berbagai prestasi, lomba-lomba, alhamdulillah seperti yang tertera seperti ini. Ya,
Olimpiade Sains tingkat nasional untuk bahasa Inggris, dan ini sudah mewakili Indonesia untuk ASEAN Tenggara. TOEIC skor dari anak-anak ini sudah melebihi dari TOEIC skor guru-gurunya bahkan yang dua anak ini mendapatkan TOEIC skor itu 965 dari 990 sempurnanya. Dia gini, misalnya kita bayar per 2 minggu, ya kan? Kami minta ada nasi itu kan, nanti baru nanti senang sama anak ini bukan loh, barengan dia barengan pemesanan. Ya, itulah tadi. Oke pula sejelasan arisan awak sama Tentunya dia, kita jawabnya. sudah tidak sabar lagi ya untuk mengenal dan untuk bertemu Yang bikin dan berat, dengan yang bikin beliau, lama sosok tuh karena kita siapa per sih 2 yang minggu. berhasil mengantarkan Kawikrama Indonesia, kemudian tadi juga mengantarkan budaya lingkungan pada saat itu ya, budaya lingkungan ini ke kancah dunia juga dalam pembelajarannya. Dan langsung saja kita undang Nyangkut di pada bagan. saat ini Nyangkut di bagan. narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Itasia Begitu Dila salah Surya. kota. Maksudnya Assalamualaikum kan Ibu dua-dua Itasia. memang order lagi, cuma kan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Ya baik, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hirupil alamin dengan sangat senang hati karena pada hari ini, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan yang datang bertemu semalam dengan kemari itu guru hebat Indonesia. Ya baik. Ibu bagaimana Ibu sudah siap ya Bu untuk maksudnya berbagi arisan yang sama aku pada juga, hari cuma ini? orangnya di bagan. Insya Terus Allah. saya kemari barangnya. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Itasia. Baik, Open. terima kasih Mbak Ika atas waktunya. Pokoknya berat-berat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antarkan balik ke sana pakai Terhormat outlet, baru barang yang Bapak di sana Haji diambil Al kembali. Nur Hasan Baru diantar APMSI kemana, selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nyampe barangnya ke rumah malu. Yang saya hormati Ibu Haja Dede Sumiati SPD MPD selaku pengawas pembina sekolah HCD Wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati rekan seperjuangan tentunya Bapak Haji Gunawan SPD MMPD selaku Ketua MKKS SMA Negeri Kabupaten Subang, dan tentunya para Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, pendidik di Indonesia yang luar biasa. Saya Itasia Dila Sufianti, mewakili IDS Rumah Pendidikan Indonesia, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada MKKS SMA Negeri Kabupaten Subang, dan juga kepada cabang dinas wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan juga kepada Ibu pengawas pembina yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi pengalaman membangun sebuah sekolah ya. Kemudian karena sekarang dalam waktu yang dekat ini kita semua akan melewati atau melewati kegiatan yaitu AKM dan survei karakter, maka pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kami ingin berbagi bagaimana kira-kira strategi-strategi apa semuanya untuk bisa mempersiapkan itu semuanya dengan baik. Tentunya tidak hanya untuk satu saat ini saja Bapak dan Ibu, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas tadi, bahwa AKM itu tidak melekat kepada siswa, tetapi sebenarnya AKM ini ditujukan untuk memotret bagaimana kondisi sebuah sekolah, gitu ya. Jadi karena seperti itu, maka tentunya giroh atau semangat dari kita semua bangsa Indonesia melaksanakan AKM ini dalam rangka tentunya adalah perbaikan yang berkelanjutan.
Jadi dalam rangka kita semua para pelaku dunia pendidikan ini melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Nah, karena seperti itu maka nanti kegiatan-kegiatan kita ini ya ada harapan dari kegiatan-kegiatan kita menyelenggarakan webinar atau mengikuti webinar semacam ini ialah adanya perubahan yang real gitu ya, perubahan yang real terhadap sekolah-sekolah yang kita kelola ini gitu. Jadi ada perubahan, tentunya perubahan yang menjadi lebih baik ya, sehingga kita bisa biasanya menyebut sebagai adanya quality improvement yang betul-betul tertata dan tersistematis gitu, yang dituangkan dalam program-program, baik itu program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Untuk program yang jangka pendek tentunya kita akan mempersiapkan bagaimana supaya anak didik kita ketika nanti mengikuti AKM yang insya Allah katanya diselenggarakannya mulai bulan September ini ya Bapak dan Ibu, paling tidak mereka tidak terlalu kaget gitu ya ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Meskipun gitu ya, tidak mungkin kita bisa mempersiapkan ini yang sangat dekat ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Saya melihatnya paling tidak kita bisa mempersiapkan secara mental kepada anak didik kita. Dan kemudian juga yang perlu yang saya perhatikan, yang perlu kita cermati juga adalah kita mulai memperkenalkan AKM ini kepada guru-guru, karena saya lihat masih banyak ya, bahkan mungkin hampir semua guru-guru Indonesia belum terlalu kenal dengan program AKM ini. Seperti apa sih AKM dan sebagainya gitu ya. Bagaimana itu nanti ya, kita semua mulai belajar. Nah, berangkat dari menyadari bahwa kita semua belum pernah tahu gitu ya, maka kita secara bersama-sama, saya melalui IDS Rumah Pendidikan Indonesia ini ingin berbagi kira-kira apa saja yang akan perlu kita siapkan, kemudian bagaimana nanti kira-kira program jangka panjang kita atau jangka menengah supaya nanti terus bisa terjadi perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan tadi. Demikianlah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa menarik benang merah dari apa yang saya akan paparkan ini, kemudian untuk bisa diterapkan kepada sekolah Bapak dan Ibu masing-masing apabila memang dianggap hal itu baik dan bisa dilakukan di tempat Bapak dan Ibu. Namun ada satu hal yang perlu kita sikapi bersama ya. Saya selalu menyebut begini. Untuk ya, tidak perlu kita menunggu menjadi luar biasa untuk kita segera melangkah. Tetapi segeralah melangkah untuk kita menjadi luar biasa. Nah, itulah kira-kira kata-kata yang terus selalu saya kumandangkan kepada Bapak dan Ibu para pendidik-pendidik hebat Indonesia ini, agar kita semua bersemangat untuk melakukan sebuah perubahan, tentunya dalam rangka mewujudkan hari ini selalu lebih baik dari kemarin. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita mulai. Izinkan saya mengambil topik ini, yaitu sukses mengikuti AKM SK atau Assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Terjual 14 miliar tisu bekas Lionel Messi. Ya yuk katanya mau nyuci bro. Kak jelas ya. Tadi kayaknya kayak bawa mau dicuci loh. Mengenal AKM SK terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kepada uraian-uraian yang lebih detail. Asesmen kompetensi minimum atau AKM ini dan survei karakter ini sebenarnya digulirkan oleh pemerintah sebagai pengganti dari ujian nasional gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting bedanya dengan ujian nasional bahwa AKM SK ini tidak menentukan kelulusan. Nah,
Nah, diberikan kepada siapa? Yaitu kepada siswa kelas 4 SD atau MI, kemudian kelas 8 SMP atau MTS, dan kelas 11 untuk SMA, SMK atau madrasah aliyah. Kemudian apa saja yang akan dipotret atau yang di-assess, yaitu meliputi numerasi, literasi, dan survei karakter. Jadi ada tiga hal utama. Nah, ini dulu ya yang harus kita sepakati bersama tentang AKM itu ya, poin-poin yang harus kita sepakati dan pahami bersama. Nggak ada Kemudian pelajaran. mengapa AKM dan SK ini perlu dilakukan di Indonesia? Ya, jadi ada latar belakang yang melatar belakangi ya penyelenggaraan ini. Bapak dan Ibu, ya di dunia ini ada beberapa assessment ya, yaitu ada PISA, ada TIMSS, ada PIRLS. PISA ini adalah assessment untuk pelajar sedunia, ya, dilaksanakan oleh OECD, kemudian dilakukan terhadap siswa umur 15 tahun ya, kira-kira kelas 11 atau 10 atau 11 ya, kalau di tingkat SLA gitu. Kemudian apa saja yang diakses di PISA ini, yaitu meliputi numerasi, literasi, sains, pemecahan masalah, dan literasi keuangan. Nah, ini PISA ya. Kemudian TIMSS. TIMSS itu kecenderungannya dalam bidang matematika dan sains. Jadi ini lebih spesifik lagi ya, dilaksanakan oleh IEA yang mengukur tentang kompetensi anak-anak di bidang matematika dan sains. Sasarannya siapa? Yaitu siswa kelas 4 SD atau MI, kelas 8 yaitu SLTP atau mungkin di sini ada MTS gitu, dan kelas 12 SLA, meliputi tentunya SMA, SMK, dan MA ya. Nah, apa saja yang diteskan? Ya, numerasi dan sains tentunya. Numerasinya karena ini menyangkut matematika. Nah, kemudian ada lagi yang PIRLS ya, ini adalah survei tentang progres literasi siswa sekolah dasar. Kemudian ini juga dilaksanakan oleh IEA. Nah, sasarannya adalah siswa kelas 4 SD. Jadi, kemudian apa saja yang dites di sini, yaitu tentang kompetensi literasi. Baik ya Bapak dan Ibu, jadi di dunia ini ada 3 hal ini ya untuk mengukur bagaimana sebenarnya kompetensi pelajar dunia gitu ya. Nah, jadi apa tujuannya dilakukan 3 hal itu? Jadi ini merupakan riset Bapak dan Ibu bahwa mereka melakukan riset tentang sistem pendidikan yang terbaik. Ingin ditemukan bagaimana sih sistem pendidikan yang terbaik gitu ya, agar gitu negara-negara lain ya dapat belajar dari negara-negara yang sudah dibilang maju tersebut gitu, termasuk kita tentunya ini Indonesia. Mari kita lihat bagaimana skor PISA kita ya Bapak dan Ibu. Nah, ternyata inilah hasilnya skor PISA dari Indonesia. Jadi pada tahun 2012 sebenarnya kita relatif sudah ada perubahan ya, peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2015. Ini bisa kita lihat ya. Di sini awalnya misalnya ini di sini ini ada 3 ya Bapak dan Ibu, yaitu tentang membaca, kemudian matematika dan sains. Yang biru ini tentang membaca. Jadi membaca ini tidak terlalu signifikan ya perkembangannya dari tahun 2012 ke tahun 2015. Tetapi Bapak dan Ibu, mari kita lihat sangat jatuh turun ke bawah dari tahun 2015 ke tahun 2018. Curam menukik ke bawah. Ya, jadi inilah kondisi atau fakta bagaimana kompetensi membaca anak didik kita. Yang kedua tentang sains yang warna hijau Bapak dan Ibu. Nah, di sini terjadi pelonjakan yang cukup signifikan sebenarnya dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Tetapi sayangnya dari tahun 2015 juga mengalami penurunan meskipun tidak setajam membaca, yaitu di tahun 2018 ya skornya berada di 396. Kemudian bagaimana tentang matematikanya? Ya, awalnya dari tahun 2012 mengalami kenaikan juga yang cukup bagus di tahun 2015. Tetapi sayangnya, sekali lagi sayangnya, ketika tahun 2018 ternyata kompetensi matematika anak didik kita juga mengalami penurunan ya, sehingga di sini kalau secara umum dari ketiga tadi, dari dilihat dari sisi membaca atau literasinya, kemudian matematika ini berarti literasi numeriknya gitu ya, kemudian sainsnya, ternyata
ketiga-tiganya Indonesia sedang mengalami penurunan. Luar biasa ya Bapak dan Ibu, suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Inilah hasil karya kita guru-guru Indonesia. Maka tujuan AKMSK bagi Indonesia sebenarnya apa? Ya, mendorong adanya perubahan model pendidikan yang dulunya hanya berfokus pada ujian, sehingga pada waktu itu sampai mohon maaf muncul bimbel-bimbel bimbingan belajar, pokoknya sukses ujian nasional, sukses seperti itu mohon maaf. Nah, kita semuanya berorientasi kepada ujian, sehingga banyak sekolah-sekolah, bahkan banyak guru-guru yang melupakan atau yang terlena, yang beralih fokusnya. Seharusnya dalam prosesnya yang kita perlukan, tetapi kita semua akhirnya teralihkan fokusnya dalam proses mendidik. Ya, fokusnya ke arah ujian, sehingga mohon maaf sudah menjadi rahasia umum kadang-kadang banyak cara-cara yang mungkin menurut kita semua kurang baik dilakukan oleh para pendidik Indonesia demi ujian, Masih ingat kita banyak kasus ketika ada UN banyak sekali kasus-kasus kecurangan dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah akhirnya pemerintah Indonesia kita sadar apa pentingnya dilakukan perubahan model pendidikan yang tadinya hanya berfokus pada ujian, tetapi sekarang kita lebih ke arah proses, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita ke arah proses. Nah, untuk meningkatkan skor dan ranking bisa Indonesia tentunya, karena ketika di mata dunia Indonesia cukup memprihatinkan. Nah, jadi AKM dan SK meskipun tidak menentukan kelulusan, akan tetapi tetap penting bagi sekolah. Mengapa? Mohon maaf tadi tujuan kita melakukan sebuah proses pendidikan itu bukan untuk hasil, bukan untuk ketika ujian nanti, tetapi lebih bagaimana kita melakukan sebuah proses perubahan terhadap siswa-siswa kita, karena ini sebuah sekolah yang tadinya anak-anak itu tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak kompeten menjadi kompeten, mungkin yang tadinya berperilaku yang kurang baik menjadi lebih baik perilakunya. Dan inilah sebenarnya concern kita sebagai pendidik, seharusnya di sini kita ini. Jadi apapun nanti, apakah kita akan ada AKM ataupun tidak ada AKM, ada ujian, tidak ada ujian, sebenarnya bagi kita ini para pendidik yang berada di sekolah-sekolah, bahwa hal-hal yang dipotret oleh AKM dan SK ini sudah merupakan sebuah kebutuhan bagi kita untuk mempersembahkan tentunya yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pendidik. Artinya kalau begitu AKM dan SK tetap merupakan sesuatu yang penting meskipun dia tidak menentukan kelulusan. Karena memang tujuan kita tadi bukan masalah lulus atau tidaknya, tetapi bagaimana kita berproses mendidik anak sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi dan sebagainya. Insya Allah kalau misalnya mereka sudah menjadi anak-anak seperti itu, apapun kondisinya mau dipotret dengan cara apapun, insya Allah akan menjadi siap. Gitu kan Bapak dan Ibu. Jadi ini juga merupakan akhirnya bisa dilihat sebagai kacamata dari satu sisi, yaitu merupakan indikator berhasilnya proses pembelajaran atau prestasi sebuah sekolah. Kalau saya misalnya Bapak dan Ibu berada di tataran pemerintah yang merupakan stakeholders dari sebuah sekolah, pasti hasil dari AKM dan SK ini pasti akan dilihat sebagai prestasi sebuah sekolah. Betul tidak? Karena inilah cerminnya apa yang kita lakukan di dalam proses mendidik dan membelajarkan anak-anak kita, kan begitu. Jadi ini prestasi sekolah, prestasi guru-guru di dalam sekolah itu dan seterusnya. Oke. Kemudian di sisi lain, ini merupakan input sebagai masukan, sebagai informasi kepada kita semua, tentunya dalam rangka perbaikan proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi bagaimana proses pembelajaran yang baik? Tentunya bisa mencetak
adalah lulusan yang siap menjadi bagian dari masyarakat yang sesungguhnya. Ya, bagaimana? Ya tidak cengeng, tahan banting tentunya, kan gitu kan? Ya, karena memang gitu, kalau kita kenal semua ya, bahwa Allah itu sebenarnya meminta kita ini sebenarnya berproses dalam menjalani kehidupan, berproses gitu. Sehingga kita diminta untuk fokus kepada prosesnya, bukan pada hasilnya, karena hasil adalah milik Allah. Kan begitu. Jadi kita ini sebenarnya sejatinya menjalani kehidupan, entah itu sebagai guru, entah sebagai murid dan sebagainya, yang diminta oleh Allah itu sebenarnya berproseslah dalam menjalani kehidupan. Karena Kehidupan duitnya ini banyak adalah di sebuah Plotot. perjalanan, kan gitu. Ya, jadi bukan Lebih hasilnya, besar mau ya hasilnya seperti dolarnya. apa, itu semua aja milik Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi inilah yang perlu kita harusnya gitu ya, kita Kalau dia sering-sering kan fokus keluar, kepada bagaimana makanya dia kita bisa banyak menghasilkan pasang iklan. lulusan-lulusan yang siap tadi siap berproses. Nah, pengertian siap berproses ini yaitu tadi menjadi bagian dari masyarakat yang sesungguhnya ini adalah siap berproses. Ketika mereka mengalami kegagalan, maka mereka bagaimana dengan cepat harus bangkit gitu ya. Ketika mereka mengalami ujian dari Allah itu, mereka melihatnya ini sebuah peluang untuk sebuah perbaikan dan sebagainya. Ini yang lebih harus kita siapkan para lulusan kita gitu ya. Nah, itu semua menurut AKM diringkas dalam 2, yaitu kompetensi minimum gitu ya. Sesuai, kenapa minimum? Karena itu sesuai dengan usia gitu ya. Ketika SD ya kompetensi minimumnya sekian, kompetensi minimumnya seperti ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah karakter mulia. Nah, karena memang tadi ketika berproses dalam kehidupan tidak ada lain dan tidak bukan, modalnya adalah akhlak. Ya kan, Bapak dan Ibu? Seperti itu. Baik. Jadi 2 ya yang nanti akan, makanya kenapa terus akhirnya ada survei tentang karakter, karena ingin memotret ini bagaimana sekolah-sekolah itu apakah sudah mampu gitu kan menghasilkan ya, atau sekolah ini kan seperti perusahaan, seperti industri ya Bapak dan Ibu. Inputnya siswa gitu kan, kemudian diproses di dalam sekolah itu, mesinnya adalah guru-guru gitu kan, hasilnya adalah lulusan, kan begitu ya. Nah, kita ingin tahu gitu, semua para stakeholders, orang-orang pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia pendidikan juga ingin tahu apakah gitu sekolah-sekolah tersebut gitu kan betul-betul sudah berhasil gitu kan berproses tadi ya, berhasil sehingga menghasilkan lulusan yang siap betul-betul menjadi bagian dari masyarakat yang sesungguhnya gitu. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Jadi tujuan kita ternyata sebagai seorang pendidik ya, itu tidak hanya sekedar meraih skor AKM dan SK yang baik, karena AKM dan SK yang baik itu adalah hasil, dan hasil itu adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Hasil dari AKM dan SK mau seperti apa saja itu milik Allah, nanti biarkan saja gitu. Yang penting bagi kita bagaimana kita sekarang ini semua berproses gitu ya kan, berproses untuk betul-betul tadi menjadikan anak-anak peserta didik kita yang tadinya tidak tahu menjadi lebih tahu, yang tadinya kurang mungkin tata kramanya kurang misalnya, adab-adabnya masih belum begitu tahu, menjadi tahu dan melaksanakan gitu kan, dan seterusnya ya. Dan sekaligus juga tentang kecerdasan intelektualnya. Nah, dalam hal ini indikatornya menguasai kompetensi minimum. Jadi tujuan kita, mari kita semua sekarang mulai ya dengan penjelasan ini, maka kita semua harus sudah mulai menyetujui ini bahwa sebagai seorang pendidik tujuan kita bukan kepada AKM dan SK-nya ya Bapak dan Ibu, tetapi bagaimana kita itu AKM dan SK adalah merupakan hasil, gitu ya, hasil. Tetapi yang sebenarnya fokus kita sekarang sebagai pendidik, bagaimana kita mampu menyelenggarakan sebuah proses pendidikan yang nantinya akan bisa memberikan gitu, pastilah itu kalau proses pendidikannya bagus, pastilah insya Allah selama Allah ridho, pasti AKM dan SK itu akan menjadi baik, kan begitu ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Tadi ada 2 kan, kompetensi minimum, karakter mulia. Kalau kompetensi minimum, mari kita gitu ya nanti ini ya, mari kita integrasikan pola-pola soal PISA tadi, TIMSS dan PIRSS ke dalam pembelajaran sehari-hari Bapak dan Ibu. Nah, ini persoalannya ya.
saya cukup prihatin. Ya, boro-boro mau tahu bagaimana soal-soal PISA itu, boro-boro, saya katakan boro-boro di bahasa apa ini, gitu ya. Tim sport, ya, para guru-guru Indonesia, boro-boro gitu ya, termasuk guru-guru Wikrama sendiri, boro-boro tahu itu, gitu ya, boro-boro gitu ya. Mereka tidak mengetahui. Gitu. Nah, oleh karena itu, marilah mulai sekarang kita mulai mengenal ke arah sana, karena ya model AKM yang akan diselenggarakan oleh Indonesia tadi akan merujuk ke tiga ini, akan merujuk ke sini, gitu. Maka kita sudah mulai membiasakan nanti, gitu ya, soal-soal itu kita terapkan di dalam proses pembelajaran sehari-hari, gitu. Oke, jadi itu nanti ya. Nah, kemudian bagaimana dengan karakter mulia? Nah, ini juga ya. Tadi sudah dipaparkan bagaimana SMK Wikrama Bogor dan SMK Wikrama Garut, SMK Wikrama Bogor sepertinya gitu. Itu adalah sebuah hal yang menurut kita semua, kami semua, saya terutama yang mendirikan, yang menjalani, yang memimpin selama 18 tahun gitu. Sepertinya mission impossible, Bapak. Ya, mission impossible. Sesuatu yang tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tapi faktanya seperti itu. Ya, nanti ini yang kita bedah. Nah, kalau kita bedah ke dalamnya lebih detail, ada apa sebenarnya di balik itu semua? Kami sangat meyakini bahwa peran karakter mulia atau akhlakul karimah yang menjadi mutu kami ya, mutu sekolah kami itu ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah, akhlakul karimah. Itulah Bapak dan Ibu, ternyata kata kunci pertama itu adalah akhlakul karimah itu. Gitu. Nah, jadi memang sudah selayaknya sebuah keniscayaan bahwa kita ketika jadi pendidik, pastilah yang jadi sorotan kita tidak sekedar untuk meningkatkan kecerdasan intelektual seseorang itu atau anak didik kita, tetapi bagaimana kita juga berpikir mencerdaskan spiritual dari anak didik kita. Kan begitu. Nah, itulah karakter mulia yang ingin kita persembahkan untuk bangsa ini. Gitu ya. Jadi nanti gimana caranya integrasikan itu semua pendidikan karakter itu ke dalam pembelajaran sehari-hari. Wita, bagaimana caranya? Ya, insya Allah kalau dibahas di pertemuan pagi ini, semua ini tidak akan selesai. Ya, tidak akan selesai. Makanya nanti insya Allah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua masih diberikan umur ya, insya Allah sekali lagi, karena waktu itu juga milik Allah ya. Kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih ada dan sebagainya. Waktu adalah milik Allah. Ini berkaitan dengan kalau kita mentadaburi surat Ad-Duha itu seperti itu ternyata Bapak dan Ibu ya. Waktu adalah milik Allah. Oleh karena itu mari kita insya Allah kalau Allah berkenan nanti kita akan dipertemukan lagi. Mari kita nanti kupas satu persatu. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak dengan memiliki kompetensi minimum ini. Kemudian bagaimana kita nanti mempersiapkan karakter mulia anak-anak sehingga tadi ya bagaimana disulam ya. Saya menyebutnya disulam, dirajut dalam proses pembelajaran setiap harinya. Bagaimana kita merajutnya insya Allah. Ya, pengalaman kami di SMK Wikrama ya selama saya 18 tahun memimpin sekolah itu, kami sudah melakukan ini. Oleh karena itu, saya memberanikan diri di hadapan Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa ini mengambil tajuk sukses mengikuti AKM dan SK gitu. Karena alhamdulillah ya, banyak sekali data-data yang menyampaikan, yang mengatakan gitu ya, fakta yang mengatakan bahwa keberhasilan SMK Wikrama karena ditunjang oleh akhlakul karimah gitu. Oke. Jadi kalau begitu kata guru ini, saya kan bukan guru matematika atau guru bahasa. Kan itu tadi kan yang dipotretkan di AKM itu kan literasi bahasa dan numerik kan gitu ya. Apakah tetap perlu masukkan soal-soal model AKM dalam pembelajaran saya? Misalnya guru agama, misalnya juga PKN, misalnya guru apa lagi yang lainnya, misalnya IPA, misalnya. Jawabannya ya. Ya, karena apa? Kompetensi minimum dalam AKM itu Bapak dan Ibu itu lintas bidang, tidak terkotak-kotak karena ini menyangkut kecerdasan seseorang ya, kecerdasan orang yang kompleks itu tadi gitu. Itulah ya. Jadi bukan terkotak-kotak per bidang mapel gitu ya. Tidak, karena sejatinya proses pendidikan kita semua meskipun itu ada mapel-mapelnya tetapi sebenarnya itu kan semua menuju ke satu titik.
Nah, itu yang diukur oleh AKM ini, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi, kompetensi minimum yang ada di AKM itu ya lintas bidang atau lintas mapel. Nah, mungkin lebih tepatnya lintas mapel lah gitu. Jadi, tidak ada lagi sekarang kalau misalnya saya kan seperti dulu. Saya kan bukan guru UN, ya itu kan tugasnya guru UN. Wah, itu dari dulu dulu kala sebelum ada konsep ini di Indonesia, saya selalu mengatakan di seminar-seminar saya, tidak bisa. Jangan sampai kita Apa? Oh ya, bentar. hanya berorientasi pada hasil dan terkotak. Kotak. Wikrama tidak begitu. Sejak lama kami menyulam itu semuanya, semua kompetensi itu kami sulam, kami rajut dalam sebuah kesatuan sehingga gitu ya, betul-betul ketika anak itu belajar matematika, dia sejatinya juga belajar tentang bagaimana dia menimbulkan keimanannya ya, meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, belajar bahasa, belajar IPA, apalagi udah jelas ya bagaimana kita mentadaburi alam dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira. Nah, ini yang banyak tidak dilakukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi, meskipun AKM nanti dan sebagainya bukan berarti itu hanya untuk guru matematika atau guru bahasa saja, tetapi semua guru, semua mapel itu terlibat di dalamnya. Oke, sip ya. Ini ya, tadi kan semua kita berbicara harapan dari tadi kan semua kita berbicara harapan dari Indonesia ya, harapan dari pemerintah ya, dari semua tentunya ya, dari para stakeholders gitu. Tapi bagaimana ternyata? Inilah Bapak dan Ibu. Ternyata dunia pendidikan Indonesia saat ini betul-betul sedang mengalami tantangan-tantangan nyata, terutama ketika saya waktu itu menjadi kepala sekolah. Saya betul-betul terkaget-kaget ketika saya menjadi kepala sekolah. Ya, tadinya saya berada di perguruan tinggi, yang bayangan saya ya udah pastilah sekolah-sekolah itu akan mengikuti seperti apa yang sudah dicanangkan dalam silabus-silabusnya ya, dalam rencana pembelajaran dan sebagainya. Tapi luar biasa kenyataannya ya Bapak dan Ibu. Apa itu kenyataannya? Nah, ternyata ini hasil survei saya ya, kami IDS Rumah Pendidikan Indonesia melakukan survei. Ternyata hampir semua sekolah mengatakan pendidikan karakter di sekolah kami belum maksimal. Bahkan ada ya sekolah yang dengan beraninya mengatakan kami gagal. Karakter siswa didik kami gitu ya, sangat memprihatinkan gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan siswa kami kerjaannya hanya tawuran, Bu. Mayoritas mereka itu tawuran dan seterusnya. Ya, ini kenyataan ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga yang kedua. Ketika saya memasuki kelas, waktu itu saya sebagai seorang kepala sekolah, guru matematika tidak hadir karena sakit. Saya masuklah di kelas itu karena memang saya background saya ini kan dari statistika ya Bapak Ibu. S1 saya dari ITB itu matematika komputasi. Matematika tapi khususnya saya mempelajari lebih khusus lagi tentang komputer. Bagaimana komputer bisa bekerja, itulah kira-kira ya, matematika komputasi. Nah, jadi saya suka gitu kan, saya masuk ke itu. Terus saya katakan ke anak-anak, ayo anak-anakku, berapa dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 12 dan kalau ditambah hasilnya 7. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seluruh kelas tidak ada satupun siswa yang bisa menjawab. Itu kelas 11 Bapak Ibu. Saya langsung padahal saya sebagai kepala sekolah, saya menandatangani mereka itu naik dari kelas 10 dan ke kelas 11, mengetahui nilai matematika mereka tidak ada yang jelek itu yang diberikan oleh guru. Ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9 bahkan. Luar biasa. Saya merasa betul-betul terpukul. Inilah tantangan nyata saya pada waktu itu sebagai seorang kepala sekolah sekaligus sebagai pendidik. Jadi Bapak dan Ibu, siswa sampai saat ini yang masuk ke SMK Wikrama, ya, bayangkan itu perkalian saja belum bisa semuanya. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu. Nanti kami punya data itu bagaimana dari tahun ke tahun semakin menurun dan semakin menurun. Oke. Kemudian selain itu ya, keluar masuknya guru. Ya,
ini juga menjadi tantangan ya bangsa Indonesia, bahwa guru, terutama ini guru swasta ini, sekolah swasta, gurunya keluar masuk, apalagi kalau mau guru diminta begini begitu udah ya, guru lebih memilih udah lebih baik saya pergi. Nah, ini juga sebenarnya merupakan tantangan selain keluar masuknya, sebenarnya bagi saya gitu. Saya terenyuh sekali melihat dunia pendidikan, terutama guru-guru yang bermental seperti ini. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya kira tidak pada Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini, tidak, tetapi mereka itu yang di sana, yang tentunya untuk hadir seperti ini saja mereka pasti tidak mau, gitu kan? Ya, mereka yang di sana, di luar sana itu, ya, seperti itu kondisinya, mentalnya. Makanya saya ditanya, Ikrama itu yang di Bogor ini muridnya 1.800 tahun ini Bapak dan Ibu, kemarin 1.730, tetapi yang namanya gurunya berapa juga? Hanya 60 Bapak Ibu. Dari sekian itu guru kami hanya 60. Saya ditanya, apakah yayasan tidak mau? Bukan kami tidak mau. Kami mencari guru-guru yang seperti ini bagaikan mencari mutiara di tengah samudra. Nah, ya, jadi ternyata untuk tadi mau AKM, mau ada SK dan sebagainya, ternyata persoalannya itu salah satunya ada di guru Bapak Ibu. Guru-guru ini gitu ya, belum, harusnya AKM dan SK itu harusnya menurut saya diterapkan kepada guru-guru terlebih dahulu sebelum kepada siswa. Ya, mohon maaf. Karena guru-gurunya sendiri nggak tahu itu AKM gitu ya. Kemudian untuk karakternya seperti itulah gitu ya. Banyak guru yang datang terlambat misalnya. Kemudian kalau dalam memperlakukan siswa itu dijadikan objek gitu. Ya lah, udah macam-macam ya. Saya melihat di lapang seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat-tempat dan saya yakin insya Allah tidak ya. Kemudian beban administrasi guru yang tinggi, mereka itu hanya terbebani saja. Aduh, administrasi, aduh itu silabus, aduh itu RPP, aduh apa, sehingga mereka hanya perasaannya saja yang berat, tetapi akhirnya pun mereka tidak melakukan itu gitu. Yang terjadi ialah copy paste, sampai kepala sekolah orang lain juga di copy paste begitu saja. Nah, ini yang saya temukan juga kan seperti itu. Nah, jadi ini juga merupakan ketika guru-guru itu stres, maka mereka tidak nikmat, mereka tidak enjoy. Mungkin itulah salah satu penyebab mengapa mereka tidak bisa mengembangkan potensi dirinya. Oke, panjang amat ya. Padahal tadi tujuan kita ke AKM siswa ya, kok sampai ke sini ya? Ya inilah analisisnya. Ya, jadi sebelum kita berbicara AKM dan SK dari murid-murid kita harus berbicara dulu di balik ini semua ini apa saja. Ternyata ini yang saya temukan. Ya, kemudian kompetensi SDM-nya sendiri cukup rendah Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah data yang saya temukan berdasarkan pengalaman saya ya, bertahun saya berkecimpung di dunia pendidikan, dan inilah data-data yang bisa kami ungkap. Lalu saya berpikir, ya tentunya kita semua Bapak dan Ibu ya tidak inginkan tadi, karena apa? Tujuan kita menjadi seorang pendidik tadi tidak hanya sekedar memiliki AKM dan SK yang baik, itu kan skor AKM dan SK yang baik, tidak, itu bukan tujuan kita kan tadi, tapi bagaimana kita menjadi pendidik yang mampu mengubah anak-anak, karena di pendidikan itu adalah sebuah proses. Lalu saya berpikir gimana ini caranya gitu ya, anak kelas STM tingkat SLA belum bisa perkalian, tapi saya harus mengajarkan eksponensial berapa, 2 pangkat 3 berapa, itu kan modalnya dari perkalian, logaritma itu modalnya dari eksponensial gitu. Saya kemudian oke, kalau saya hanya mau menyalahkan guru SD atau guru SLTP, saya kira tidak fair ya, karena itu bukan ranah saya untuk menyalahkan, tetapi bagaimana saya harus menyikapi. Saya melihatnya ini adalah sebuah tantangan, sebuah proses tadi yang memang sudah harus kita sadari sejak awal bahwa kehidupan ini adalah sebuah proses. Maka saya menyikapinya dengan oke, kalau begitu saya harus menggunakan cara-cara strategis, cara-cara strategis saya katakan ya, strategis ya, bagaimana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya bisa mengejar ketertinggalan ini semuanya, dan tentunya dengan seefektif mungkin. Kalau sudah berbicara efektif kan berbicara masalah waktu, masalah tenaga, masalah biaya kan gitu ya. Maka apa yang kami lakukan Bapak dan Ibu? Ini ya. Tadi saya sebutkan latar belakang saya, S1 saya dari ITB, Institut Teknologi Bandung, jurusannya adalah matematika, keahliannya di bidang komputasi, komputer.
Maka saya langsung berpikiran saat itu ya Bapak Ibu, tahun 2002. Saya berpikiran, oke, kalau begitu saya harus bantu pekerjaanku. Yang pekerjaan itu yang misalnya bisa digantikan oleh komputer. Biarlah komputer yang melakukan. Gitu. Karena apa? Supaya guru itu lebih konsen sebagai seorang pendidiknya. Nah, kalau guru itu lebih konsen kepada seorang pendidiknya, insya Allah ketika nanti, gitu ya, insya Allah ketika nanti dia berproses mengajar, mendidik itu bisa mempersembahkan tadi itu AKM yang bagus, kompetensi minimal yang bagus, gitu kan, bahkan mungkin bisa lebih dari sekedar kompetensi minimal dan akhlakul karim. Itu yang saya pikirkan. Jadi yang langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mau bantu supaya pekerjaan guru menjadi ringan, ya, yaitu di bidang pembelajaran. Saya gantikan semua dengan komputer. Itu Bapak Ibu. Nah, lalu pada waktu itu saya presentasi di depan para kepala sekolah RSBI seluruh Indonesia. Saya diminta oleh kementerian, kemudian saya menyampaikan bahwa Wikrama tidak memerlukan guru-guru yang hanya bisa mengajar, karena mengajar itu sudah bisa digantikan oleh komputer. Saya bilang begitu, dengan lantangnya saya mengatakan begitu. Ya, tetapi kenyataannya sekarang ini kami kesulitan mencari atau mendapatkan guru-guru yang bisa mendidik, karena pendidik tidak bisa digantikan oleh komputer. Itu kira-kira ucapan saya waktu itu. Jadi akhirnya Bapak dan Ibu, saya lebih konsentrasi bagaimana saya harus bisa, gitu ya, memotivasi para pendidik Indonesia itu untuk kita menjadi pendidik betul-betul pendidik yang bisa memotivasi siswanya, bisa memberikan rasa aman, nyaman, gitu ya, kemudian bisa mengarahkan kemana nanti kira-kira kamu apa yang harus kamu lakukan, karena mereka itu harus kita bimbing, gitu kan. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, oke, akhirnya inilah kami untuk menyiasati bagaimana anak-anak yang tadi belum tuntas tadi, ya, SLA perkalian aja belum bisa, apalagi bahasa Inggris. Tapi persoalannya bagaimana caranya, itu kan Bapak Ibu, ya, karena kan kita harus tahu caranya. Jangan hanya sekedar oke, nanti saya mau masuk surga, tapi kita tidak tahu caranya bagaimana bisa masuk surga. Nah, kemudian selain itu, ya saya nanti masuk, nanti kapan, nanti waktu milik Allah. Apakah iya nanti itu kecapai? Yang ada adalah sekarang. Ya, oke. Ya, di pengajian yang saya ikutin kemarin, ya, oleh Ustadz Doni Amir Sagaf itu, dia menyampaikan dari tadabbur surat ad-duha itu ternyata, gitu ya, kita itu diminta oleh Allah apa? Hanya berpikir saat ini saja dulu. Do the best, gitu, in the present moment. Ya, karena apa, gitu? Setan lah yang akan menghalangi kita tentang masa lalu kita dan masa akan datang kita. Ada orang khawatir nanti begini, khawatir begini. Padahal itu yang akan datang masih. Itu pekerjaannya setan, gitu kan. Itu setan, gitu. Dan mengganggu dari belakang masa lalu kita. Kita selalu dihantui dengan, mana mungkin selama ini saya nggak bisa, saya selama ini begini. Nah, selalu, gitu. Makanya pesannya dari surat ad-duha itu ternyata setelah ditadaburi itu, just berpikirlah just in the present moment, gitu, ya, untuk saat ini saja, nggak usah yang mana-mana, tapi do the best as hard as we could, gitu ya, sebisa mungkin kita bisa, gitu, di saat ini. Nah, itulah yang kami lakukan Bapak dan Ibu. Jadi sudahlah, masa lalu sudah, biarkan ini, tapi sekarang yang saya hadapi seperti ini, saya harus menuntaskan anak-anak. Maka saya susun Bapak dan Ibu, ya, sebuah software menuntun anak-anak itu bisa belajar secara mandiri tentang perkalian, bahasa Inggris dan sebagainya. Yang kompetensi minimal yang diperlukan untuk mereka bisa melanjutkan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Kemudian ada lagi kejar KBM, ada kejar penilaian, ada kejar prestasi. Nanti saya sudah jelaskan. Ada kejar TOEIC nanti. Tadi sudah disampaikan prestasi anak-anak SMK Wikrama 1 Garut tadi sampai mewakili Indonesia untuk Asia Tenggara Bapak Ibu tentang bahasa Inggrisnya. Itu bukan sesuatu yang terus begitu saja, gitu ya, terjadi tentunya karena kita sebagai manusia pasti kita hanya hak kita adalah ikhtiar kan Bapak Ibu. Itu melalui sebuah ikhtiar, meskipun hasil itu adalah milik Allah. Ya, Allah akhirnya mentakdirkan kami seperti itu. Bukan karena kami hebat, tidak sama sekali. Karena Allah mentakdirkan kita, gitu ya, mentakdirkan kami, sehingga kami bisa seperti itu. Tapi di balik itu kami diberi hak oleh Allah kan untuk berproses tadi itu. Ya, jadi prosesnya seperti apa? Kami punya kejar TOEIC. Di dalam kejar TOEIC ini kami melatih anak-anak itu mulai dari yang paling dasar bahasa.
Nah, nanti kejar TOEIC ini ya, kejar ini bisa diterapkan juga kalau kita mau bahasa Arab, nanti mau bahasa Mandarin misalnya, mau bahasa daerah misalnya, mau apa saja tadi, bahasa ada 5 bahasa tadi bisa gitu ya, mengikuti cara gitu ya, seperti ketika bahasa Inggris ini gitu. Ya, jadi bisa seperti itu. Karena SMK Wikrama 1 Garut juga go internasional ya Bapak dan Ibu. Kami juga sedang menggalang bagaimana alumni kami seperti yang di Bogor, alumni yang di Bogor ini sudah tadi ya, sudah ada yang di Amerika, sudah ada yang di Singapura, ada yang di Turki, ada yang di Al Azhar ya. Nah, insya Allah yang SMK Wikrama 1 Garut ini sekarang kami juga mengirimkan melalui beasiswa dari yayasan, kami juga mengirimkan anak-anak yang bisa belajar di Al Azhar. Jadi kami juga akan menerapkan ke sana. Tentunya itu bukan sesuatu yang hanya kami canangkan begitu saja. Kita harus real ini. Apa yang kita lakukan saat ini kan begitu, ya. Gitu. Oke. Kemudian ada kejar AKM. Nah, ini salah satunya. Apa ini semuanya ini ya? Ada kejar AKM semuanya. Ini semua kami digitalisasi semuanya. Dan ini kami susun berdasarkan pengalaman saya secara pribadi sebagai kepala sekolah sekaligus sebagai konsultan dari sekolah-sekolah di Indonesia. Gitu. Jadi pengalaman saya ini saya perlu seperti ini, perlu seperti ini, perlu seperti ini. Kami susun sedemikian rupa, kami menghasilkan seperti ini. Nah, selain itu untuk menjawab pendidikan karakter yang maksimal ini, kami memiliki program guru asli dan inspiratif. Nah, inilah yang sangat minim ya di dunia pendidikan kita ya. Bagaimana kita sekolah-sekolah ini bisa memiliki guru yang asik dan guru yang inspiratif. Kemudian tentunya juga ya kami menyadari karena pendidikan karakter ini sangat basic sekali gitu ya bagi kami gitu, dan saya yakini gitu, kami yakini gitu, maka kami sampai memiliki program akhlak mulia. Kami memiliki khusus tim akhlak mulia untuk betul-betul memperhatikan dan mengawal setiap individu keluarga besar sekolah itu betul-betul berproses untuk hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, itu kira-kira. Ada kata mengawal ya Bapak dan Ibu. Saya kira semua sekolah ya, itu hampir semuanya sudah seperti itu, memiliki program akhlak mulia. Sekolah saya sudah ada yang namanya sholat duha, ada yang namanya sholat tahajud, sudah ada misalnya kami di sekolah kami itu ada puasa sunnah bersama Senin Kamis, kamu ada macam-macam sudah ya, arti itu ya. Tetapi persoalannya mengapa? Kita semua sudah tahu kan, tidak rahasia lagi. Para pemimpin-pemimpin yang tadinya bahkan alumni pondok-pondok pesantren besar, ya, mereka masih mau melakukan kan hal-hal yang negatif. Nah, ini kenyataan, sebuah kenyataan ya yang kita lihat itu sampai kepada proses internalisasi, atau dengan kata lain belum mampu betul-betul melibatkan jiwanya, ya kan? Nanti insya Allah Bapak dan Ibu lebih paham lah itu konsep jiwa, ya jiwa. Oke? Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, berkaitan dengan tadi ya digitalisasi tadi. Jadi tahun 2002 SMK Wikrama sudah merintis untuk digitalisasi Bapak Ibu. Dan Indonesia baru saat ini, apalagi dengan mulai adanya PJJ, kemudian adanya corona ya. Jadi saya melihatnya ini adalah sebuah dari sisi lain ya, saya bersyukur sekali sebenarnya ya. Kalau boleh saya mengatakan bersyukur, saya bersyukur ya tentang wabah corona ini ya, wabah ini. Karena apa? Membuat kita banyak sekali menjadi seakan-akan kita sedang diperingatkan, bukan seakan-akan, saya meyakini Allah sedang memperingatkan kita untuk kita kembali kepada fitrahnya semuanya, kembali kepada sunatullahnya gitu loh ya. Jadi termasuk ini, kalau tadinya sekolah-sekolah itu alergi banget gitu ya dengan digitalisasi, dengan apa, sementara dunia sudah ke sana gitu, tapi masih banyak sekolah-sekolah yang sangat alergi gitu ya, seakan-akan waduh digitalisasi, aduh komputer gitu ya, padahal kita user saja kan sebenarnya gitu ya. Ternyata saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan gitu kan, mau tak mau bagaimanapun sekolah kita melakukan ini. Terus ternyata di tahun 2008 kami dinilai oleh pemerintah. Dinilai SMK Wikrama tiba-tiba dapat surat bahwa masuk 10 besar sekolah yang
akan dijadikan sekolah berpotensi untuk menjadi sekolah yang menyelenggarakan e-learning terbaik gitu ya. Terus terpilih kami menjadi 3 besar. Terus saya diminta presentasi. Saya datang ya di Pustikom di Parung waktu itu. Pustikom saya datang presentasi, di situ ada juri-juri yang hebat-hebat. Kemudian 2 yang lainnya kan Wikrama 1, kemudian ada 2 lainnya itu dari teknologinya, teknologi Amerika dan teknologi Jepang. Wikrama teknologi pribadi, teknologi Indonesia, teknologi anak bangsa, gitu ya. Saya ditanya, kenapa nggak pakai seperti ini saja? Kenapa nggak pakai begini-begini? Saya jawab, itu semua tidak sesuai dengan kebutuhan kami.